Halo, Assalamualaikum. Hari ini Kebun Cili berbagi tentang alokasia, keempat jenis alokasia ini. Kebun Cili akan membahas tentang cara mudah merawat alokasia jenis ini. Alokasia termasuk tanaman dengan jumlah varian cukup banyak, mencapai lebih dari 70 jenis. Alokasia dengan kaladium memiliki banyak kemiripan ya teman-teman. Alokasia dapat dibedakan dengan kaladium itu dengan melihat daun dan umbinya. Untuk karakteristik alokasia, teman-teman bisa melihat ini karakteristiknya secara umum. Alokasia itu merupakan tanaman yang tumbuh dengan sinar matahari yang parsial. Dari segi ketahanan terhadap cahaya matahari, alokasia dapat dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, jenis yang mampu beradaptasi dengan sinar matahari langsung. Misalnya, jenis yang tahan dengan paparan sinar matahari itu antara lain Alokasia microrhizos dan Alokasia forte. Dua jenis ini dapat berbentuk pohon. Ini ada kaladium yang aku tanam barengan sama alokasia. Ini namanya Alokasia black magic atau ada yang sebut Alokasia illustris. Oke, lanjut ya yang kedua. Yang kedua yaitu jenis yang menyukai tempat teduh. Alokasia yang menyukai tempat teduh ini umumnya tumbuh pendek seperti Alokasia nebula dan Alokasia silvery dwarf. Jenis ini akan terbakar dan layu bila ditempatkan di ruang terbuka. Bila alokasia yang menyukai tempat teduh ditempatkan di ruang terbuka, seperti Alokasia tengkorak itu ya, sebaiknya diberikan naungan dengan net 50% hingga 60% untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang berlebihan. Kalau saya tempatkan di tempat seperti ini, di bawah naungan pepohonan dan di bawah naungan daun-daun. Jadi nggak pakai paranet. Nah, ini sudah cukup teduh untuk tempat alokasia tumbuh. Di antara daun-daun dan di bawah dedaunan masih cukup untuk menjaga kelembaban udara sekitar alokasia. Yang ini adalah jenis Alokasia tengkorak hijau. Jadi Alokasia tengkorak hijau ini tempat atau spotnya juga saya taruh di tempat seperti tadi, di bawah naungan dan di antara dedaunan, sehingga media tanam alokasia ini dia tetap terjaga kelembabannya. Oke, sekarang kita bahas tentang media tanamnya. Secara umum, tanaman ini sejatinya menyukai media tanam yang bersifat poros tetapi kaya dengan humus. Media tanam harus memiliki kemampuan meniriskan air bila terpaksa harus kelebihan air, seperti pada saat musim hujan ini ya. Komposisi yang tepat untuk media tanam alokasia adalah sebagai berikut. Yang pertama, humus daun bambu atau andam dengan cacahan pakis agak halus. Perbandingannya 1:1. Kemudian andam dengan sekam yang telah dilapukkan dan pupuk kandang. Atau juga bisa menggunakan sphagnum moss, andam, pupuk kandang, dan pasir. Kemudian media tanam dicampurkan secara merata. Perawatan alokasia. Beberapa jenis alokasia memang memerlukan perhatian dan perawatan khusus. Untuk menjaga penampilannya, tanaman ini memang perlu dirawat sebaik mungkin. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan alokasia. Yang pertama, penempatan tanaman. Tempatkan alokasia sesuai dengan jenisnya, teduh atau terkena sinar matahari. Alokasia yang pendek menyukai tempat yang teduh. Sedangkan jenis yang berbentuk pohon dapat diletakkan di ruang terbuka yang alokasi cahaya mataharinya memadai. Yang kedua, pemilihan pot. Hal paling mendasar adalah pemilihan pot. Jadi pilihlah pot yang dapat membuang air dengan cepat demi menghindari genangan air. Jika dirasa lubang kurang memadai, teman-teman bisa tambahkan lubang yang cukup pada bagian tepi pot sekitar 5-10 cm.
Yang ketiga yang diperhatikan yaitu tentang penyiraman. Penyiraman dilakukan seperlunya saja. Kalau perlu dalam sehari cukup sekali saja, disiram pada pagi harinya atau sore harinya. Kemudian kita juga harus menjaga kelembaban tanaman dengan menggunakan sprayer untuk menyemprot tanaman, khususnya daunnya itu terutama saat cuaca agak panas. Tapi hal ini tidak seberapa penting ya kalau alokasia teman-teman taruh di sekitar kolam yang dingin. Yang keempat, yaitu kita harus memperhatikan tentang pemupukan. Pemupukan pada alokasia sangat penting agar tetap sehat bugar. Jadi kalau teman-teman memberi pupuk lambat urai, dia efektif menutrisi 4 hingga 6 bulan. Atau pupuk yang mudah terurai, bisa diberikan setiap 2 pekan sekali. Yang kelima yaitu lakukan pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada pangkal tangkai daun, jadi kita potong sampai pangkalnya. Gunakan gunting atau pisau yang tajam agar pemotongan tidak menimbulkan hal buruk pada tanaman atau menggoyangkan bagian akarnya. Yang keenam, lakukan pembersihan pada daun alokasia. Pembersihan daun pada alokasia dapat dilakukan dengan menyemprotkan butiran-butiran air halus pada dedaunannya. Bila perlu, sesekali dibersihkan dengan memakai kain lembut yang telah diolesi dengan cairan pembersih daun. Seperti kilap daun yang sudah pernah Kebun Cilik bahas di episode sebelumnya ya, teman-teman bisa membelinya di online shop, di toko pedagang bunga, atau di tempat pedagang pupuk. Untuk jenis alokasia dan jenis caladium ini mereka bisa melakukan dormansi. Jadi dormansi itu kalau pada hewan seperti hibernasi. Kalau kita tidak menempatkan alokasia ini di tempat yang sesuai dengan habitatnya, yaitu menjaga kelembabannya, media tanam dan sebagainya yang tadi sudah kita bahas, dia bisa melakukan dormansi yaitu untuk mati sementara, tetapi dia menyiapkan tenaga untuk tumbuh kembang lagi ketika udaranya itu sudah menjadi lembab, sekitarnya itu sudah menjadi lembab sesuai dengan habitat aslinya. Mungkin teman-teman bisa melihat di episode Kebun Cilik yang lalu yang membahas tentang alokasia dan caladium pada saat dormansi. Atau mungkin teman-teman untuk menjaga kelembabannya, teman-teman bisa menggunakan media pebble tray. Kebun Cilik sudah pernah mengulas di episode yang lalu bagaimana cara menggunakan pebble tray. Pebble tray ini juga sangat efektif untuk menjaga kelembaban pada tanaman caladium, baik caladium maupun alokasia.